tol merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam mempermudah masyarakat untuk bisa melakukan mobilitas dengan baik dan cepat. Namun seiring berjalannya waktu, jalan tol justru menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Meningkatnya kendaraan di jalan tol akan membuat angka kecelakaan di jalan tol juga meningkat. Penyebab kecelakaan di jalan tol didominasi oleh faktor manusia, yakni pengemudi yang mengantuk. Oleh karena itu, melalui program ini pelaksana menawarkan sebuah desain prototipe robot mobil yang nantinya dapat diaplikasikan ke jalan tol pintar. Proses perancangan prototipe ini terdiri dari 3 langkah, yakni analisis, perancangan desain, desain mekanik, desain elektronik dan desain animasi, serta pembuatan video animasi. Tahap awal pembuatan alat ini yaitu dengan melakukan analisis dengan mengumpulkan data-data kecelakaan yang ada di jalan tol. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk diidentifikasi permasalahan pada kondisi yang sebenarnya. Analisis yang dilakukan berupa mencari referensi pemecahan masalah yang timbul pada pengemudi tentang penyebab kecelakaan yang sering terjadi. Setelah mendapat referensi, analisis selanjutnya yaitu berupa analisis alat dan bahan untuk pembuatan desain prototipe. Tahap selanjutnya yaitu mencari solusi dan inovasi dengan merancang desain prototipe berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Perancangan desain dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pembuatan flowchart sebagai alur kerja prototipe, desain mekanik prototipe, skematik dan desain rangkaian elektronik serta desain animasi. Alur kerja dari prototipe robot mobil ini diawali dengan menghidupkan saklar robot. Kemudian robot mobil dikontrol menggunakan joystick menuju garis laju. Ketika robot mobil menuju garis laju, ia akan mendeteksi garis jalan dan juga jarak mobil yang ada di depannya. Setelah itu, robot mobil akan menyimpan data dan mengurangi kecepatannya. Tahap selanjutnya yakni pembuatan desain mekanik. Pada tahap ini, robot mobil didesain dengan skala 7:100 dengan ukuran asli mobil menggunakan software Autodesk Inventor. Desain 3D yang dihasilkan kemudian dikonversi ke program G-Code menggunakan software Cura Ultimaker agar nantinya dapat dicetak menggunakan 3D printing. Di dalamnya terdapat banyak komponen yang terdiri dari baterai sebagai sumber tegangan, rangkaian elektronika sebagai rangkaian kendali, 4 buah rubber wheel, 4 buah gearbox motor DC 3-6 volt, sensor garis, dan sensor ultrasonik. Pada tahap selanjutnya yaitu pembuatan desain rangkaian elektronik yang berupa print circuit board atau PCB. Perancangan desain PCB menggunakan software Proteus yang terdiri dari 2 desain, yaitu desain PCB rangkaian sensor garis dan desain PCB rangkaian kendali. PCB sensor garis didesain untuk menghubungkan dan menatap letakkan komponen-komponen sensor garis yang terdiri dari 3 buah LED, 3 buah fotodioda, 3 buah resistor 470 ohm, 3 buah resistor 22 k ohm, dan 5 pin header female untuk menghubungkan rangkaian sensor ke rangkaian kendali. Sedangkan PCB rangkaian kendali didesain untuk menghubungkan komponen-komponen rangkaian kendali yang terdiri dari 1 buah Arduino Pro Mini, 1 buah driver motor A189, 1 buah IC 7805 sebagai voltage regulator 5 volt, 1 buah diode, 2 buah kapasitor 100 mikrofarad, 1 buah modul Bluetooth HC05, 1 buah USB female, 4 buah T-block 2 pin, 4 pin header female, dan 5 pin header female. Robot mobil yang sudah dirangkai kemudian dihubungkan ke sebuah controller yang berupa joystick. Tombol X pada joystick akan memberikan perintah maju pada robot mobil.
Tombol segitiga pada joystick akan memberikan perintah mundur pada robot mobil. Tombol arah panah ke kiri akan memberikan perintah belok kiri pada robot mobil. Sedangkan tombol arah kanan akan memberikan perintah belok kanan pada robot mobil. Sistem kerja dari jalan tol pintar ini memanfaatkan garis jalan yang dirancang khusus untuk pengendara yang merasakan kantuk karena kelelahan. Pengemudi mobil akan masuk ke jalur khusus, kemudian dengan perintah start mobil akan mengikuti garis jalan secara otomatis dengan kecepatan konstan 60-80 km per jam, di mana aturan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 23 Ayat 4. Selain itu, mobil juga menerapkan teori defensive driving yang mempertimbangkan jarak aman dengan mobil yang ada di depannya. Konsep dari robot mobil ini mempunyai peluang besar untuk diterapkan di jalanan tol Indonesia. Jalanan di Indonesia yang tidak semulus jalanan di luar negeri tidak cukup mendukung untuk menerapkan sistem self-driving yang sudah berkembang pesat di luar negeri. Self-driving bisa saja hanya diterapkan di jalanan tol Indonesia. Namun, harganya tidak sebanding dengan manfaatnya apabila hanya diterapkan di jalanan tol. Oleh karena itu, dengan konsep sederhana robot mobil ini diharapkan self-driving yang minim biaya dapat diterapkan di jalan tol Indonesia sehingga dapat memudahkan pengemudi dan juga mengurangi angka kecelakaan di jalan tol yang tiap tahun semakin meningkat.